Oke, kita akan bahas nomor 19 ini. Nah, jadi di sini ada mutlak X kurang 3 dan mutlak 7 kurang X. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kalau X kurang 3 ini, langsung saja kita buat pembuat nolnya. Nah, di sini ada masalah sedikit. Yang mana di sini ada 7 dikurang X ya. Jadi mau tidak mau kalau ada yang terbalik posisi X-nya, itu sebaiknya kita buatkan definisi. Nah, oke, coba kita buat. Mutlak X kurang 3, sesuai definisi, dia akan bernilai mutlak, akan bernilai X kurang 3, untuk apa? Batasnya. Untuk Positif. X besar sama dengan 3. akan bernilai min X kurang 3, kan sesuai definisi ya, untuk apa? X-nya itu 3. lebih kecil dari 3. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua coba kita cek. Untuk 7 dikurang X. Jadi harus ada, kita tahu batas-batasnya ya. 7 dikurang X. Nah, akan bernilai apa? Akan bernilai 7 dikurang X. Untuk apa? Untuk X-nya berapa? Besar sama dengan 7. Kecil sama dengan 7 lah. Kecil. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Nah, Bapak buat kan langkahnya di sini ya. Kan dari prosesnya itu kan seperti ini. 7 dikurang X besar sama dengan 0 ya. Berarti kalau kita pindahkan, berarti 7 besar sama dengan X. Nah, logikanya seperti ini. 5 lebih besar daripada 3. Atau besar sama dengan 3. Kalau pindah posisi, apakah masih berlaku enggak tanda yang sama? Masih berlaku? Halo, Ananda, masih berlaku kah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Kalau kita pindah posisi, tandanya juga harus Berubah. Yang benarnya adalah 3 haruslah lebih kecil daripada 5. 5. Sama halnya dengan ini. Kalau kita pindahkan posisinya, jadinya berapa? X tandanya kecil sama dengan 7. Nah, berarti bisa ditebak dong kalau yang ini akan bernilai min 7 dikurang X. 7 kurang X untuk apa? Kira-kira untuk X-nya besar dari 7 ya. Jadi akan ada trapnya atau akan ada jebakannya jika ada mutlaknya yang posisi X-nya tidak di depan. Oke, harus dibuatkan definisi yang ini. Nah, untuk ini sejauh ini ada yang tanyakan enggak? Ya, jadi jangan sampai berubah tanda atau jangan sampai salah. Jangan lupa merubah tanda kalau kita merubah posisi. Atau bisa kita maknai seperti ini ya. Jadinya kan dari sini, kalau masih ragu yang tadi, bisa kita buat min X itu besar sama dengan min 7, ya kan? Dari sini pindahkan ke sini min 7. Nah, ingat, jika kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu berubah. Pernah ingat enggak di SMP dulu Anda belajar? Jika dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, kita sama-sama bagi min 1, berarti X. Nah, ini berubah tanda juga jika dibagi dengan negatif. Nah, ya, jadi berubah. Ini dibagi min 1 juga, berarti 7. Oke, tinggal Anda memahami mana yang bisa diterima gitu. Atau Bapak lebih simpelnya dengan cara yang ini. Kita hapus dulu. Coba, ada yang ingin ditanyakan nggak sejauh ini? Ada yang ingin ditanyakan? Jangan malu-malu bertanya. Jangan malu-malu bertanya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Seperti yang tidak ada, kita lanjut saja. Nah, setelah ini barulah kita buat garis bilangan. Yang mana di sini pembuat nolnya adalah 3 dan 7. Kita buat posisinya dulu. 3 dan 7. Nah 3 ini
berarti arah ke kiri ya. Darah yang pertama itu adalah X lebih kecil. Apa kemarin batasnya Anda masih ingat? X lebih kecil. Batas pertama. X kecil dari. Halo Nanda, suara Bapak dengar? Dari 3, Pak. Dari 3. Nah, kemudian yang dari sini. Darah yang kedua. Darah yang kedua mana? 3. X besar dari A sama dengan kecil 3. dari X besar sama dengan 7. X kecil dari sama dengan 7. Kenapa pakai kecil sama dengan 7? Nah, yang kemarin kan yang soal yang seperti biasa kita kerjakan, berarti 3 kecil sama dengan X kecil dari 7 ya. Nah, karena di sini kan ada X kecil sama dengan 7, berarti kombinasi antara yang ini sama yang ini. X besar sama dengan 3, satu lagi X kecil sama dengan 7. Nah, kalau kita gabungkan seperti apa dari dua kalimat yang ini? X-nya besar dari 3 dan X-nya kecil sama dengan 7. Kalau kita gabungkan bagaimana? X besar sama dengan 3 dan X kecil sama dengan 7. Ya. Jadi sedikit ada perbedaan untuk yang ada tanda mutlak, tanda X-nya itu di sebelah kanannya. Ya, jadi yang kita pakai bukan X3 kecil sama dengan X kecil dari 7 ya. Biar lebih teliti. Dan di ruas kanannya, yang sebelah sini berapa jadinya? Yang daerah yang ketiga. Daerah yang ketiganya apa? Dari 7. Besar dari 7 saja ya. Nah, kan ada ya beda sama dengan soal yang sebelumnya. Nanti Bapak akan tunjukkan lagi soal yang sedikit berbeda ya. Nah, jadi ada 3 daerah. Untuk menentukan daerah-daerah ini ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Untuk daerah yang pertama dulu, untuk daerah yang pertama, untuk X kecil dari 3. Nah, kita pindahkan dulu soalnya. Mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 7 kurang X sama dengan 4. Berapa kita pilih bilangannya? Yang mudah. 0. Kita masukkan 0. Kalau masukkan 0 ke sini, menghasilkan positif atau negatif? Negatif. Berarti negatif ya. Negatif X kurang 3. Oke. Ditambah. Ini kalau kita masukkan 0, menghasilkan positif atau negatif? Gimana? Positif atau negatif? Positif. Positif ya. Jadi kita rubah mutlaknya menjadi kurang biasa, 7 dikurang X. 7 kurang X. Sama dengan 4. Oke. Nah, ini kita bisa kalikan ke dalam, jadinya min X ditambah 3 ditambah 7 dikurang X sama dengan 4 ya. Ini jadinya berapa? Jadinya berapa? Min X dengan min X. 2X. Tambah 10 ya. Tambah 10 itu sama dengan 4. Berarti min 2X sama dengan berapa? Minus 6. Minus 6. Berarti X sama dengan 3. Nah, 3 kira-kira ada enggak dalam interval yang ini? Tidak. Tidak. Ini 3-nya tidak masuk ya. Nah, jadi ini kita buat TM ya. Tidak memenuhi. Oke. Itu daerah yang kedua. Coba kita cek. Daerah yang kedua itu adalah dari 3 kecil sama dengan X kecil sama dengan 7. Ya. Kita pindahkan lagi soalnya. Kita tulis ulang saja soal yang ini. X kurang 3 ditambah dengan mutlak 7 kurang X sama dengan 4. Berapa kita pilih bilangannya di sini? Berapa kita pilih? 0. 0 ada di sini. Antara 3 sampai 7. 4 boleh
boleh 6, 5 aja lah ya. 4, Pak. 4 boleh, atau 5 ya. Coba kita pilih 5. Nah, masukkan ke sini 5. Menghasilkan satu positif atau negatif? Positif. Positif ya, berarti X kurang 3 ditambah. Ini kalau kita pilih tadi berapa? 5? Positif atau negatif? Positif. Positif. Dikurang X jadinya ya. Jadi sebenarnya dikurung 7 kurang X. Tidak apa-apa, tidak kita buat kurungnya. Sama dengan 4. Nah, dapatlah di sini berapa? X dengan min X habis. Ya kan? X dengan min X habis. Min 3 tambah 7? 4. 4. Berarti 4 sama dengan 4. Nah, apa kesimpulan kita? Benar nggak pernyataan apakah 4 itu sama dengan 4? Apakah sama antara 4 dengan 4? Sama. Jadi kesimpulan kita apa HP-nya? Kesimpulan kita adalah semua angka yang ada di interval yang ini. Oke? Nah, kalau seandainya kita nanti jumpa 3 sama dengan 7 misalnya. Benar nggak pernyataannya? Salah. 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 Kalau salah seperti itu, berarti HP-nya adalah himpunan kosong. Oke? Bisa dipahami? Sama. Lagi. Kesimpulannya kalau kita dapatkan Sama, Pak. antara kiri dan kanan, pernyataannya sama. 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5, 6 sama dengan 6. Pokoknya antara kiri dan kanannya sama angkanya. Berarti HP-nya itu adalah semua yang ada di interval di sini. Nanti bisa kita coba cek satu persatu. Benar nggak semua angka yang ada di interval yang ini? Bisa kita cek, bisa kita buktikan. Berarti HP yang keduanya adalah yaitu 3 kecil sama dengan X kecil sama dengan 7. Oke. Untuk darah yang ketiga lagi. Darah yang ketiga yaitu untuk X besar dari 7. Mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 7 dikurang X sama dengan 4. Nah, berapa kita pilih bilangannya? 8. 8 boleh ya. 8 kurang 3 di sini menghasilkan positif atau negatif? Positif. Berarti X kurang 3 ditambah. Ini Negatif. negatif ya. Berarti jadi negatif. Langsung saja kita ganti tanda ini. Kan dikalikan negatif ya, jadinya min ya. Jangan lupa dikurung kalau lebih dari satu suku, biar kita tidak salah tanda. 7 dikurang X sama dengan 4. Nah, jadi di sini berapa jadinya? X kurang 3 dikurang 7 ditambah X. sama dengan 4. Dapatlah di sini 2X ya. 2X kurang 10 sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan berapa? 14. 14. Berarti X sama dengan 7. 7. 7 dan tidak dalam interval yang ini. Tidak, Pak. Ya, berarti Tidak. ya. Nah, jadi cuma satu HP kita yang pada daerah yang kedua, yaitu dari 3 sampai 7. Coba kita cek, betul nggak? Coba kita masukkan satu persatu. Yang pertama kita dapatkan, ini aja dapat jawabannya. Masukkan di sini 3 dulu. Berapa? 3 dikurang 3. 0. 7 kurang 3. 4. 4. Sama dengan 4. Betul. Untuk 3 betul. Berapa lagi ini? 4. Masukkan ke sini. 4 kurang 3. 1. 1 ditambah 7 kurang 4. 3. 1 tambah 3. 4. 4. Ini benar juga. Nah, ya kan? Jadi tidak satu saja HP-nya. Ada yang milih B kemarin. Boleh direvisi bagi sudah terlanjur. Untuk ini sebagai bonus saja ya. Coba 5. Coba 5 berapa? Buktikan sendiri. Coba 5. Benar. Benar juga? Benar. 6. Bagaimana? Benar juga. Benar juga. Kalau 7? Sama. Sama. Jadi berapa jawabannya? Jadi dari 3 sampai 7.
Oke. Kira-kira ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan? Berarti jawabannya bisa B juga ya, Pak? Bisa B tapi tidak apa namanya itu tidak tercover semuanya. Kan tidak 3 dan 7 saja. Ada lagi angka yang lain. 4, 5, 6. Kalau di sini hanya 2 ya yang tertulis di sini 3 dan 7 saja. Sementara harusnya jawabannya yang lebih lengkapnya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi B ini hampir benar, tapi tidak kalau secara optionnya itu akan menjadi salah dia. Karena hanya memuat 2 dari 5 HP. Jadi yang paling benar jawabannya adalah yang C. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mau berlatih-latih lagi enggak untuk soal yang mutlak dengan menggunakan definisi? Mau coba lagi? Bapak akan tuliskan Ya, Pak. untuk lebih berlatih-latih dalam mengerjakan soal nilai mutlak ya, khususnya dengan menggunakan definisi. Ingat, jadi Bapak sarankan jika ada yang bentuknya seperti ini, ada di sini 7 dikurang X, yang mana posisi X-nya itu terbalik. Jadi alangkah sebaiknya kita buatkan definisi nilai mutlak seperti ini. Jika dia posisinya X-nya di depan semuanya, berarti langsung saja kita buat garis bilangan. Itu kesimpulannya ya. Sekali lagi, jika ada yang berbentuk 7 dikurang X seperti ini, atau misalnya 5 kurang 2X atau berapa, jadi kita buatkan definisi seperti ini. Tetapi jika semuanya posisi X-nya di depan, berarti langsung kita buat garis bilangan saja. Tidak perlu kita buat definisi. Oke, silakan Anda coba soal yang Bapak buat sendiri. Ini silakan di DM ya nanti di Zoom ini jawabannya berapa. Mutlak X kurang 3. Setelah ini kita akan coba mutlaknya sampai 3. Jadi akan kalau 2 mutlaknya akan ada 3 daerah. Kalau 3 mutlaknya kira-kira ada berapa daerah? Kalau mutlaknya ada 3. Kira-kira ada berapa daerah? 4, Pak. 4 daerah nanti ya. Jadi akan lebih menarik. Anda ini melatih Anda untuk menganalisis persamaan matematika. Jadi sangat bermanfaat. Silakan coba soal yang ini. Dan jangan lupa di DM jawabannya di chat Zoom ini. Paling lama Bapak kasih waktu ini 10 menit. Oke, Bapak akan pause recording dulu sambil Anda mengerjakan. Baik, kita akan bahas soal yang ini. Sudah dicoba dan sudah beberapa juga yang sudah berhasil mengerjakan. Kita akan tetap bahas untuk menyamakan persepsi kita. Nah, jadi kalau ini kan tidak ada yang min X ya di dalam mutlaknya, jadi langsung saja bisa kita buat garis bilangan. Langsung kita bisa buat garis bilangan. Oke, ini pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya berapa? Halo Ananda, pembuat nol ini berapa? 3. Dan pembuat nol yang ini berapa? Min setengah. 1/2. Minus 1/2 ya, min ya, jangan lupa min. Nah, jadi sesuai urutan berarti di sini 3 atau min setengah? Min setengah. Dan di sini adalah 3 ya. Jadi ada 3 daerah. Nah, jadi daerah yang pertama itu adalah X kecil dari minus setengah. Nah, yang kedua adalah min setengah kecil sama dengan X. Di sini kecil sama dengan juga atau kecil aja? Kecil sama dengan atau kecil saja? Kecil aja. Kecil aja ya. Jadi kalau ada yang apa tadi yang salah satunya negatif itu harus pakai sama dengan. Di sini 3. Kalau yang di sini batas yang ketiga besar aja atau besar sama dengan? Harus sama dengan. Besar sama dengan 3. Oke. Jadi itu kan itulah bedanya tadi ya.
Kalau yang tadi itu ada min X dalam mutlaknya, jadi sedikit berbeda dengan ini. Nah, jadi kalau ada min X di dalam mutlaknya perlu kita buat penjabaran definisinya. Tapi kalau kita sudah paham, boleh langsung buat garis bilangan juga. Oke. Untuk daerah yang pertama dulu. Daerah yang pertama yaitu X kecil dari min setengah. Min setengah. Berarti mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X tambah 1 per sama dengan 4 ya. Berapa kita pilih ini? Minus setengah. Yang kecil dari min setengah berapa kita pilih? 1. Berapa min? Min 1. Oke, boleh kita pilih min 1. Min 1 masukkan ke sini menghasilkan positif atau negatif? Positif. Negatif. Negatif. Jadinya min X kurang 3. Di sini berapa jadinya? Kalau kita pilih min 1. Masukkan ke dalam sini. Min, Pak. Bisa ya. Berarti langsung saja kita ganti ini dengan min. Min dalam kurung jangan lupa karena lebih dari satu suku itu harus dikurung. 2X ditambah 1 sama dengan 4. Jadinya di sini min X tambah 3. Min X tambah 3 dikurang 2X kurang 1 sama dengan 4. Jadinya di sini min 3X. Min 3X ditambah 2 ya. Tambah 2 sama dengan 4. Kemudian min 3X sama dengan berapa? 2 ya. Berarti X sama dengan min 2 per 2/3. Oke, min 2/3 ada nggak dalam interval yang ini? Ada. Kan ini kan min 0,5 ya. Sementara yang kita dapatkan di sini adalah min berapa nih? 1/3 itu aja 0,33. Berarti dikalikan saja dengan 2 ya. Berarti 0,6. Masih dalam interval yang ini kan? Iya. Berarti ini memenuhi. Oke, jadi kalau kita jumpa dalam pecahan kita arahkan saja nilainya ke bentuk apa ya? Bilangan biasa. Jadi lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, coba boleh kita tes. Betul nggak min 2/3 ini? Coba masukkan ke sini. Min 2/3 dikurang 3. Min 2/3 dikurang 3 berapa nih? Per 3 min 9 min 2. Berapa tuh? Min berapa? Min 9. Ini kan per 1 ya. Min 9, ini min 2. Min berapa? Halo, min berapa ini? 11. Ini dimutlakkan. Berarti itu sama dengan berapa? 11 per 3. Yang di sini, min 2/3 kita masukkan ke dalam. Jadinya berapa? Min 4/3. Ya kan? Ditambah 1. Jumlahkan. Buat ini per 1 ya. Jumlahkan. Berarti di sini 3. Ini kali ini berapa? Ini kali ini. Min 4 ditambah berapa? 3. Sama dengan min 1. 1/3. Oke, dimutlakkan itu menjadi ini 1/3. 11/3 tambah 1/3 berapa? 12/3. 12/3 ya. 12/3 itu sama dengan 4. betul enggak jawabannya? Sama dengan 4 ya. Betul, Pak. Jadi untuk meyakinkan kita benar atau salahnya, boleh kita cek saja itu dari apa namanya itu? HP-nya bisa kita buat, kita ujikan HP-nya. Ini coretan ini kita bisa hapus dulu ya. Jadi untuk kalau UH nanti untuk menguji benar atau enggak salahnya, kita ujikan saja. Ini proses pengujiannya kita tidak wajib ya, tapi hanya memastikan jawaban kita benar atau salah. Nah, itu daerah yang kedua. Daerah yang kedua. Berarti dari min setengah kecil sama dengan X kecil dari 3. Mutlak X kurang 3. Ditambah mutlak 2X tambah 1. Sama dengan 4. Nah,
Berapa kita pilih bilangannya di sini? Sudah saja. Berapa? 0. Ya, 0 kita pilih. Oke. 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh. 0 saja yang lebih mudah. Kalau masukkan 0 ke sini, positif atau negatif? Negatif. Negatif. Min X kurang 3. X kurang 3 ya. X kurang 3. Di sini positif atau negatif? Kalau kita masukkan 0 ke sini. Positif. Positif ya, jadi tidak usah kita ganti tandanya. Berarti 2x tambah 1 sama dengan 4. Nah, kita jabarkan dulu yang ini, berarti min X ditambah 3 ditambah 2x ditambah 1 ya, sama dengan 4. Min X tambah 2x berapa jadinya? Min X tambah 2x berapa? Min X tambah 2x X tambah 4 sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4. 0 ada nggak dalam interval yang ini? Ada. Ada ya? Ada. Oke, berarti jawabannya benar. Coba tes. Di sini sudah kita tes ya. 0 masukkan ke sini. Mutlak berapa jadinya kalau masukkan ke sini? Mutlak min? Mutlak min 3 berapa? Mutlak min 3 berapa? 3. Ya, masukkan 0 ke sini. 1 ya jadinya. 3 tambah 4 sama dengan? 1. Oke, benar ya. 4 sama dengan 4. Berarti 0 untuk sama dengan 0 juga benar. Nah, untuk daerah yang kedua lagi kita coba tes. Di sini ada beberapa yang terjebak tadi. Yang di daerah ketiga, justru ini di daerah ketiga yang dibuat. Daerah yang ketiga itu adalah X besar sama dengan 3. Ingat ya, besar sama dengan itu arah ke kanannya, yaitu 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2x tambah 1 sama dengan 4. Berapa kita pilih bilangannya? Boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Bapak pilih 5 saja boleh. Kalau kita masukkan 5 ke sini, positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti X kurang 3 saja ya kita buat. Ini kalau kita masukkan 5 juga positif ya. Positif. 2x tambah 1 sama dengan 4. Berarti dapatlah di sini 3x dikurang 2, benar, sama dengan 4. Berarti 3x sama dengan berapa? 3x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 2. 2 ini ada nggak dalam interval? Tidak. Enggak. Kan 2-nya di sebelah kirinya 3 justru. Berarti ini 2 itu adalah TM. Oke. Berarti HP-nya adalah HP sama dengan 0 dan min 2/3. Oke, good job. Ya, sudah benar. Tadi ada beberapa yang salah. Di mana salahnya? Coba dicek lagi. Nah, satu lagi, Anda akan mencoba mutlak yang mana jumlah mutlaknya itu ada 3. Siap nggak untuk mencoba mutlaknya ada 3? Mutlak 3x kurang 2 dikurang mutlak x kurang 3 sama dengan 4 dikurang mutlak x tambah 2. Oke, silakan dicoba yang ini. Bapak kasih waktu karena agak panjang ini penjabarannya. Bapak kasih waktu 15 menit dalam mengerjakannya. Silakan dicoba. Mau mencoba ya untuk soal yang ini? Silakan Bapak kasih waktu 15 menit. Yang lama. Ini Bapak pause dulu recordingnya. Nah, ini kita kerjakan secara definisi. Ini langsung saja kita buat garis bilangannya ya. Buat garis bilangan langsung. Sesuai urutan. Ini 2/3 ya pembuat nolnya. 2/3. Di sini 3. Di sini min 2. Berarti ada 3. 1, 2. Ada 3. Nah,
Yang paling kiri ini berapa kira-kira? Yang paling kiri. Dari 3 pembuat 0 ini yang paling kirinya berapa? Yang di sini. Halo? -2. Minus 2. Kemudian berapa di sini? 2/3. 2/3. 2/3. Dan di sini? 3. 3. Ini ada 3 daerahnya, yaitu X kecil dari min 2. Kemudian min 2 kecil sama dengan X kecil dari ya. Jadi akan batasnya seperti ini ya. Karena tidak ada posisi min X dalam mutlaknya. Di sini 2/3. 2/3. Kemudian setelah itu adalah 2/3 kecil sama dengan X kecil dari berapa? Kecil dari 3. Dan terakhir adalah X besar sama dengan 3. 3. Nah, jadi kita buat batasnya seperti ini ya. Yang awalnya tidak pakai sama dengan, menjadi sama dengan, tidak pakai sama dengan, jadi sama dengan, tidak pakai sama dengan, jadi sama dengan. Oke, berarti untuk daerah yang pertama, yaitu X kecil dari X kurang min 2 ya. Kita tulis lagi soalnya, mutlak 3X kurang 2 kurang mutlak X kurang 3 itu sama dengan 4 dikurang mutlak X tambah 2. Oke. Berapa kita pilih bilangannya? Kita pilih bilangannya berapa? 3 min 3. 3 ya. Masukkan ke sini. Positif atau negatif? Negatif. Negatif min 3X kurang 2. Dan di sini positif atau negatif? Negatif. Berarti kalau kita kalikan negatif dengan negatif, berarti ini menjadi tambah ya. Nah, jangan lupa dikurung X kurang 3. X kurang 3 itu sama dengan 4. Berapa ini? Kita pilih tadi min 3 ya. Berarti ini positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Negatif kalau negatif kita kalikan menjadinya positif. X tambah 2. Nah, min 3X ditambah 2 ditambah X kurang 3 sama dengan 4 ditambah X tambah 2 ya. Kita ini X dengan X ini bisa langsung habis ya. Nah, kemudian ini min 3X kurang 1 sama dengan berapa nih? Sama dengan 6. Berarti min 3X sama dengan 7. Berarti X sama dengan min 7/3. Ada nggak dalam interval yang ini? Ada nggak dalam interval yang ini? Min 7/3. Ada, Pak. Ada ya. Kan min 7/3 itu kan min 3, 2, 1 ya. Min 6 tambah 1 ya. Min 6. Maksudnya ini min 6 ditambah 1. 6 tambah 1 adalah 7 ya. Berarti min 2,33 ya. Min 2,33. Min 2,33. Nah, min 2,33 kan di sebelah kirinya ini. Berarti min 7/3 itu adalah memenuhi. Nah, jadi Bapak ingatkan lagi kalau misalnya ya Rifai Rahman juga sudah benar jawabannya. Good job Rifai Rahman. Nah, untuk daerah yang kedua, waktu kita ada beberapa menit lagi. Untuk daerah yang kedua. Daerah yang kedua yaitu dari min 2 kecil sama dengan X kecil dari 2/3. Nah, jadi kita tulis lagi soalnya. 3X kurang 2 kurang mutlak X kurang 3 sama dengan 4 dikurang mutlak X tambah 2. Nah, berapa kita pilih ini bilangannya? Berapa kita pilih? Ayo, Ananda, berapa kita pilih bilangannya? 0. 0 ya. Berarti ini kalau kita masukkan 0 negatif 3X kurang 2 dikurang. Ini kalau kita masukkan 0 positif dan negatif? Negatif ya. Negatif dengan negatif kita kalikan menjadinya positif. Ya, berarti positif ini ada tab. Oh, ya. X kurang 3
sama dengan 4. Ini positif atau negatif kalau kita masukkan 0? Positif atau negatif, Ananda? Halo, bisa mendengar suara Bapak? Halo, masih mendengar suara Bapak?